Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini admin kembali berbagi informasi terkait dengan pendaftaran P3K di tahun 2024. Nah, banyak sekali pertanyaan dari rekan-rekan kita baik mengenai kualifikasi pendidikannya dan adanya formasi yang tidak sesuai dengan kualifikasi pendidikan terakhirnya. Oke, teman-teman ya, atau tidak sesuai dengan data ketika mereka melakukan pendataan pada tahun 2022 yang lalu. Jadi silahkan disimak saja videonya dengan baik, jangan di-skip agar tidak salah dalam memahami informasi yang admin bagikan. Jika ada suara-suara berisik, abaikan saja rekan-rekan ya. Oke, tanpa berlama-lama kita lanjut saja ke info intinya. Nah, di sini admin akan menjelaskan kepada rekan-rekan semua terkait dengan di bagian tahap 2 ya. Nah, ini tahap 2 yaitu untuk memilih jenis seleksi. Nah, teman-teman ya silahkan memilih jika teman-teman seorang guru silahkan memilih guru, kalau teknis silahkan teknis, kalau kesehatan silahkan kesehatan. Oke teman-teman ya, jadi setelah dipilih dan buat teman-teman yang THK 2, jika memang teman-teman itu seorang THK 2, silahkan pilih di sini ya. Ya, oke. Caranya bagaimana, Min? Nah, di sini ada tanda panah kecil ya. Nah, ini ada tanda panah kecil, silahkan pilih di situ teman-teman ya. Di situ teman-teman bisa memilih terkait dengan status THK 2-nya. Tapi kalau bukannya, biarkan saja, pilih tidak, teman-teman ya. Nah, selanjutnya, buat teman-teman yang berhasil melanjutkan, bagi teman-teman yang sudah terdata dalam database BKN, itu akan mendapatkan tampilan seperti ini ya. Ini tampilan seperti ini terkait dengan keterangannya, detailnya sebagai non-ASN yang telah terdata dalam database BKN. Nah, seperti itu teman-teman ya. Nah, selanjutnya kita lanjut lagi. Nah, di sini. Nah, teman-teman di bagian pendidikan silahkan dipilih sesuai dengan pendidikannya atau ijazah yang akan digunakan mendaftar. Nah, kenapa admin mengatakan ijazah yang akan digunakan mendaftar? Nah, mungkin saja teman-teman ada yang ijazahnya S1 tapi kualifikasi pendidikan sesuai dengan S1 atau jabatan yang tersedia untuk sesuai dengan S1 ini itu tidak tersedia sehingga mereka mau pilih SLTA sederajat misalnya, atau sebaliknya teman-teman yang pada saat pendataan di sini dia itu SLTA sederajat tapi jabatan yang dia pilih S1 pendidikan dan ternyata S1 pendidikannya memang ada juga dan itu minor teman-teman ya. Nah, jadi itu perlu juga dipahami. Terus jabatannya, nah ini jabatan yang akan dipilih ya, begitu yang pastinya ini harus linear atau bisa digunakan ya, misalnya SLTA sederajat ternyata bisa untuk jabatan pengadministrasi perkantoran. Itu maksud admin teman-teman ya. Oke, tapi nanti kita juga akan sampaikan ini dari BKN juga. Nah, selain daripada itu, buat teman-teman ini kan misalnya sudah memilih pendidikannya SLTA sederajat untuk jabatan administrasi perkantoran. Nah, selain daripada itu, teman-teman juga harus memperhatikan hal ini. Nah, ini ada di bagian pengumuman instansi yang selebaran itu teman-teman ya. Teman-teman bisa cek melalui web daripada instansi yang dituju ya, webnya. Nah, jadi teman-teman harus perhatikan di sana juga terkait dengan hal ini. Ini misalnya jabatan yang dipilih ini bisa SLK sederajat dan seterusnya. Atau bahkan mungkin S1 juga bisa. Nah, itu. Jadi buat teman-teman mungkin yang ijazahnya S1 mau menggunakan misalnya untuk administrasi perkantoran ya boleh teman-teman ya. Selagi di bagian kolom ini, di bagian sini kualifikasi pendidikan rekan-rekan itu tersedia. Nah, kalau misalnya di sini teman-teman perhatikan, kalau misalnya di sini min SLTA sederajat, ini bagaimana nih? Nah, sedangkan saya itu lulusan madrasah aliyah. Nah, madrasah aliyah itu sederajat dengan SLTA, sehingga di sini digunakan kalimatnya SLTA sederajat seperti itu. Nah, teman-teman ya, SMK juga. Ini, oke. Jadi diperhatikan dengan baik seksama terkait yang ada di pengumuman instansi agar teman-teman itu bisa lolos dalam seleksi administrasi. Nah, selanjutnya buat teman-teman yang S1, buat teman-teman S1 kalau misalnya di sini pilih sarjana atau S1 teman-teman ya. Terus di sini memilih sebagai guru kelas misalnya sebagai
guru kelas ya. Di sini mau mengambil guru kelas. Dia di sini S1 pendidikan bahasa Inggris. Nah, sebelum memilih, teman-teman harus perhatikan terkait surat edaran yang dikeluarkan oleh Kemendikbud ya, tentang linearitas atau kualifikasi akademik dan sertifikat pendidik dalam pendaftaran seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahun 2024. Nah, jika di surat edaran ini, surat linearitas ini, misalnya guru bahasa Inggris atau S1 bahasa Inggris bisa ke guru kelas, misalnya ya, ke guru kelas. Nah, silahkan teman-teman ya, berarti itu linear. Nah, sehingga teman-teman ketika nanti di TMS kan misalnya ya, teman-teman bisa melakukan sanggah dengan mempedomani terkait dengan penjelasan yang ada di surat edaran Dirjen GTK. Nah, seperti itu teman-teman ya, di Dirjen GTK. Namun sepengetahuan admin juga sudah share terkait surat ini di video sebelumnya. Nah, ini kalau guru bahasa Inggris itu boleh ke guru kelas. Nah, boleh teman-teman ya. Bahkan matematika, pendidikan matematika itu juga bisa ke guru kelas, bahasa Indonesia juga. Tapi untuk lebih jelas teman-teman silahkan buka saja suratnya teman-teman ya. Pasti instansi yang dituju itu menyediakan hal ini. Jadi ini yang perlu diperhatikan terkait pengumuman dari instansi terkait pendidikan dan jabatan akan dipilih. Apakah betul-betul bisa? Apakah betul-betul bisa teman-teman ya? Ini yang perlu dipahami. Nah, selanjutnya di sini ada pertanyaan. Ini pertanyaannya mewakili pertanyaan dari kebanyakan rekan-rekan ya. Kalau terdata sebagai non ASN di puskesmas dengan ijazah D4 bidan, dia ijazahnya D4 bidan, tetapi dia mau mendaftar ke kecamatan dengan formasi pengadministrasi perkantoran menggunakan ijazah SMA. Nah, yang kayak tadi ya. Di kabupaten yang sama, jadi tetap masih di kabupaten yang sama, boleh tidak? Nah, di sini dijawab, ijazah yang digunakan akan berdampak pada golongannya dan juga gajinya. Nah, jadi di sini tidak disebutkan oleh admin Regional 3 BKN, tidak bisa. Tapi ini diingatkan bahwa itu akan berdampak pada golongan dan gajinya. Yang pastinya gajinya itu lebih kecil dibanding dengan yang S1. Oke, gaji yang diterima ingat ya, selama bekerja sebagai P3K. Mohon dapat dipertimbangkan karena P3K tidak ada penyesuaian ijazah ataupun pindah jabatan. Nah, ini ya, jadi kembali diingatkan. Jadi dia itu dari D4 ke SMA maunya. Nah, selanjutnya ada juga yang ini yang berbeda juga. Di sini, kalau pas pendataan dia itu ijazahnya SMA. Tapi mau mendaftar pakai ijazah S1. Bisa ikut gelombang 1. Nah, ini pertanyaannya. Jadi dia itu waktu pendataan tahun 2022 ijazahnya baru SMA, teman-teman ya. Namun sudah memiliki ijazah S1. Nah, di sini dijawab bisa, Bu. Yang penting jurusan S1-nya sesuai dengan syarat. Nah, ini syarat kualifikasi pendidikan formasi yang dibuka di gelombang 1. Nah, ini kan sudah terdata, teman-teman ya. Pastinya dia itu masuk di tahap 1. Nah, tapi yang perlu diperhatikan lagi terkait dengan syaratnya. Ini, syarat ini, teman-teman ya. Apakah memenuhi? Nah, ini yang perlu juga admin jelaskan kepada rekan-rekan semua terkait syarat ini. Nah, teman-teman, silahkan sebelum mendaftar bisa cek and recheck teman-teman ya di portal SSCASN dan di bagian instansi yang dituju. Nah, misalnya di sini administrasi perkantoran. Kualifikasi pendidikan di sini adalah untuk sekolah menengah atas. Sekolah menengah atas. Nah, sekolah menengah atas ini boleh memilih administrasi perkantoran, namun persyaratan administrasi harus dipenuhi di sini. Ini yang perlu diperhatikan, teman-teman ya. Ada beberapa poin. Ini harus diperhatikan apakah bisa memenuhi atau tidak. Jangan sampai ada dokumen yang diinginkan tapi tidak bisa dipenuhi. Jadi diperhatikan baik-baik. Begitu S1, teman-teman ya. S1 siapa tahu ada di sini dokumen yang tidak memungkinkan untuk terpenuhi. Ada syarat khusus. Ada syarat khusus mungkin ya, mungkin. Jadi ini perlu juga dicermati. Oh, ternyata yang diminta semuanya
admin punya, begitu ya. Admin punya semua yang diminta di sini. Tapi kalau ada yang tidak bisa dipenuhi ya jangan, teman-teman ya. Jangan. Karena itu akan di TMS-kan. Dan administrasi. Makanya tadi diingatkan oleh admin daripada Regional 3 BKN. Nah, di sini sangat jelas sekali, admin kembali ulangi ya, terkait syarat kualifikasi pendidikan formasi yang dibuka. Ya, ini ya, harus bisa teman-teman, harus bisa dipenuhi syaratnya. Oke, teman-teman ya. Mungkin ini adalah informasi yang dapat admin bagikan di video kali ini. Lebih dan kurangnya admin mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.